Indonesia terkenal dengan kekayaan kulinernya. Tercatat ada lebih dari 5.300 makanan tradisional Indonesia yang biasa dikonsumsi sejak generasi ke generasi. Nah, berikut adalah makanan tradisional tertua di Indonesia. Yang pertama ada nasi jemblung. Sesuai dengan namanya, jemblung dalam bahasa Jawa artinya melingkar dengan lubang di tengah. Lubang di tengah itu diisi oleh lauk berupa semur daging sapi, telur rebus, sambal terasi, lalapan, tomat, serta kerupuk rambak. Hidangan ini telah berusia ribuan tahun. Dahulu hidangan ini hanya disantap oleh para bangsawan dan Raja Solo. Konon Raja Pakubuwono ke-10 dari Keraton Surakarta Hadiningrat sangat menyukai hidangan ini. Namun sayang kini nasi jemblung mulai sulit dijumpai. Yang kedua ada papeda. Menurut sejarah, papeda terkenal luas dalam masyarakat adat Sentanu dan Abrap di Danau Sentani dan Arso, juga Manowari. Makanan kenyal ini sering dihidangkan saat acara-acara penting di wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Sehingga tak heran jika papeda menjadi salah satu warisan kuliner Nusantara yang khas. Makanan ini terbuat dari tepung sagu murni yang diaduk dengan air mendidih sehingga teksturnya kenyal dan lengket seperti lem. Rasanya sangat tawar membuat papeda cocok disajikan bersama dengan ikan tongkol yang dibumbui dengan kunyit atau bersama dengan kuah kuning. Papeda juga kerap dinikmati dengan sayur yang diolah dari daun melinjo muda atau disebut dengan sayur ganemo. Cara mengambil papeda dengan menggunakan sumpit. Adonan papeda diputar dengan cepat sehingga jadi gulungan terpisah. Setelah itu, tuang ke piring lalu diberi kuah ikan kuning. Yang selanjutnya ketiga ada coto Makassar. Berdasarkan referensi ahli sejarah, coto Makassar sudah ada sejak tahun 1538 saat masa kejayaan Somba Opu Kerajaan Goa. Dahulu makanan ini menjadi menu sarapan pagi yang dikonsumsi oleh para raja, bangsawan juga prajurit di lingkungan Kerajaan Goa. Coto Makassar menjadi makanan berkuah tertua di Indonesia. Coto Makassar menggunakan jeroan kerbau sebagai bahan utama. Yang unik, penggunaan jeroan kerbau ini berawal karena sang juru masak mencoba meracik jeroan kerbau yang selalu terbuang sia-sia. Tak disangka racikannya tersebut menjadi hidangan nikmat hingga menjadi hidangan kerajaan Goa. Tak tanggung-tanggung, coto Makassar mengandung 40 macam rempah untuk meraciknya. Orang Makassar menyebutnya dengan istilah ampang patang pulo. Rempah-rempah ini digunakan untuk membersihkan jeroan kerbau. Semua proses pengolahan dikerjakan di dalam kuali tanah yang juga menjadi kunci cita rasa istimewa coto Makassar yang disebut korong buta. Selanjutnya ada nasi bekepor. Adalah makanan khas Kalimantan Timur yang telah ada sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Dinamakan bekepor karena cara memasaknya yang mana nasi dimasukkan ke dalam kendi perunggu lalu diputar di atas bara api. Proses memutar inilah yang disebut dengan bekepor. Nasi bekepor biasanya disajikan dengan ikan goreng suwir atau daging bumbu kecap, sayur gangan asam kukar, kemangi, dan sambal raja. Rempah dalam nasi bekepor juga berkhasiat untuk menyehatkan tubuh. Kemudian ada pecel. Diketahui pecel sudah ada sejak abad ke-9 sesuai isi kitab Kakawin Ramayana. Pecel merupakan makanan tradisional yang berupa sayuran, seperti kacang panjang, bayam, toge, dan disiram sambal kacang. Di beberapa daerah biasanya pecel disajikan menggunakan mie kuning sebagai pelengkap. Bahkan karena kepopuleran kuliner ini, ada banyak jenis pecel seperti pecel Madiun, pecel Ponorogo, pecel Bledek, pecel Punten, pecel Tumpang, pecel Kecombrang, pecel Deso, dan pecel Bunga Turi. Selanjutnya ada docang. Disebut telah ada sejak masa Wali Songo, sehingga disebut sebagai makanan para Wali Songo.
Masyarakat percaya pada zaman dulu, Pangeran Rengganis mencoba meracuni para wali songo yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa dengan membuat masakan yang kini disebut docang. Tak disangka makanan tersebut justru disukai para wali. Docang memiliki cita rasa gurih dan segar. Docang terbuat dari lontong, daun singkong, dan toge lalu disiram kuah oncom yang segar. Makanan ini menjadi kuliner khas kota Cirebon yang biasanya disantap saat pagi atau malam hari. Lalu ada jadah dan wajik, merupakan makanan tradisional Jawa yang masih ada hingga saat ini. Jadah dan wajik tercatat dalam kitab Nawaruci dalam zaman Kerajaan Majapahit. Jadah terbuat dari ketan dan kelapa parut sehingga bercita rasa gurih, sedangkan wajik bercita rasa manis karena terbuat dari bahan beras ketan dan gula merah. Bahkan jadah dan wajik memiliki tempat tersendiri untuk tradisi budaya Jawa, terutama pada acara pernikahan. Jadah dan wajik memiliki filosofi bahwa sifat beras ketan yang lengket diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi setiap pengantin agar keduanya juga senantiasa lengket atau memiliki hubungan erat dan susah dipisahkan. Selanjutnya ada urap, merupakan sayuran rebus yang dibalur parutan kelapa bumbu sebagai pemberi cita rasa. Biasanya urap dikonsumsi sebagai sajian pendamping yang lezat dan menyehatkan. Makanan tradisional urap dihidangkan sejak tahun 929 Masehi. Makanan tradisional ini telah tercatat dalam prasasti Linggasuntan dari Kerajaan Medang yang juga disebut sebagai Mataram kuno yang berkedudukan di Jawa Tengah dan kemudian bergeser ke Jawa Timur. Dan yang terakhir ada rendang. Bagi orang Minang, rendang telah di meja makan sejak zaman dahulu dan telah menjadi makanan wajib ada di acara adat dan hidangan keluarga. Sebagai masakan tradisi, kelezatan rendang diduga telah ada sejak orang Minang menggelar kegiatan adat untuk pertama kalinya. Kemudian kelezatan masakan ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu. Karena itulah rendang kini dikenal luas di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Profesor Dr. Gusti Asnan, sejarawan Universitas Andalas, menduga rendang mulai tersebar luas sejak orang Minang mulai berlayar ke Malaka untuk berdagang sekitar awal abad ke-16. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan lamanya. Rendang juga tercatat dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah. Ini jadi bukti bahwa rendang telah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an atau pertengahan abad ke-16. Itu dia makanan tradisional tertua di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.